Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Program Pendidikan Ekonomi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Maksudnya di sini adalah landasan pendidikan ini merupakan tumpuan dasar konseptual yang dimiliki oleh dunia pendidikan. Landasan pendidikan digunakan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah kebahasaan atau praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Landasan pendidikan ini berasal dari dua kata, yaitu landasan dan pendidikan. Landasan ini menyatakan nama seseorang, tempat, atau benda, atau segala yang dibendakan. Kalau pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Pendidikan bisa dipandang dari dua sudut pandang, yaitu praktek pendidikan dan studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Studi pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Oleh karena itu, tanpa landasan praktek pendidikan atau studi pendidikan tidak akan jelas arahnya. Maka dari itu landasan pendidikan sangatlah penting untuk praktek dan studi pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi landasan pendidikan. 1. Merupakan landasan dalam memastikan terlaksananya setiap hukum warga negara dalam memperoleh pendidikan. Maksudnya landasan ini sangat penting untuk melakukan sebuah praktek dan studi pendidikan. Tanpa landasan tidak akan arah jelasnya. Yang kedua, sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Karena yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas penduduk suatu negara adalah tingkat pendidikan. Maka dari itu pendidikan merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan penduduk ini dapat dikembangkan melalui kebutuhan dan sesuai tujuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai pakem dan tidak disalahgunakan. Maksud dari sesuai pakem di sini adalah pembelajaran suatu praktek dan studi pendidikan ini bisa berjalan dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, sebagai pijakan atau tolak ukur pendidik dalam melakukan praktek pendidikan. Ini sama dengan yang kedua, yaitu karena yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas penduduk suatu negara adalah tingkat pendidikan. Macam-macam landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. Dan yang keempat adalah landasan ilmiah dan teknologis. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Maksud dari menelaah masalah-masalah pokok di sini adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan, dan sebagainya. Dengan menggunakan landasan filosofis, kita bisa mengetahui semua tentang pendidikan, apa yang kita tidak dimengerti tentang pendidikan tersebut.
Landasan filosofis yaitu landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Filsafat sendiri menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Maksud dari radikal di sini adalah cara berpikir tentang mencari inti persoalan dalam satu masalah. Orang yang berpikir secara radikal adalah mereka yang ingin mencabut akar dari masalah tersebut. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu satu, religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Contohnya seperti kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup masyarakat dan negara melindungi warga negaranya. Cabang-cabang sosiologis antara sosiologi pendidikan dan ruang lingkup. 1. Hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat adalah sekolah dalam komunitas, mempelajari pola interaksi antara sekolah dalam komunitasnya. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Landasan kultural ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internasionalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat dan mengembangkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Seperti yang dikemukakan Sisdiknas, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan akan kaya kebudayaannya dan keberadaan semua itu semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional haruslah dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis. Seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan kita harus menghormati dan menghargai orang asing ketika masuk ke negara kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologi dalam pendidikan istilah yaitu teknologi berasal dari kata Yunani teknologis. Teknik berarti seni, keahlian atau sains, dan logos berarti ilmu. Teknologi pendidikan dalam arti sempit merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna, efisien, dan efektif. Seperti yang kita ketahui, iptek menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan sangat berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Landasan ini biasanya digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya.
Contoh dari landasan ini yaitu landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan banyak lagi. Adapun kegunaan dari landasan ini adalah: 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya individual dengan jalan. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan. Yang keempat, lebih menerapkan pelajaran dengan jalan. Yang kelima, memungkinkan belajar lebih akrab. Dan yang keenam yaitu memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata, terutama dengan jalan. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Maksudnya yaitu fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori, atau melalui introspeksi yang disebut priori. Pengetahuan mencakup berbagai cabang ilmu. Oleh karena itu, istilah ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat informasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Pengembangan dan pemanfaatan iptek pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan seperti: 1. Penelitian dasar, 2. Penelitian terapan, 3. Pengembangan teknologi, dan 4. Penerapan teknologi. Maksudnya iptek di sini adalah cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Dengan menggunakan iptek dilihat dari sisi positifnya: 1. Dapat meringankan berbagai masalah. 2. Membuat segala sesuatu menjadi cepat dan mudah. Yang ketiga adalah membawa manusia menjadi lebih maju dan modern. Sekian dari penjelasan saya tentang materi landasan pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.